Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat siang keluarga Sip dimanapun Anda berada. Senang sekali sahabat siar Anda Uci Al-Naziha bisa kembali hadir ya menemani Anda di siang ini, tentunya di program Randa Perempuan ya, yang hadir berkat kerjasama Radio Sip FM dan juga Salimah Kota Padang, Peduli Perempuan, Anak dan Keluarga. Nah, insya Allah selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan ngobrol ya bersama narasumber kita dari Salimah Kota Padang pastinya ya, dan tentunya dengan pembahasan-pembahasan yang spesial untuk Anda pastinya. Dan di hari ini keluarga Sip, di ruang dengar Anda sudah Uci hadirkan ya narasumber kita kali ini. Beliau adalah Ketua Departemen Ekonomi PD Salimah Kota Padang. Ada Kak Trisna Puspitasari. Assalamualaikum Kak Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uci. Iya, sehat Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sendiri aja kesini ya? Sendiri. Gak apa-apa ya. Yang penting kita tujuannya untuk nemenin keluarga Sip ini ya. Betul. Kalau dulu mah ingat banget ya Kak Nana bawa para bocil. Iya betul. Piknik di studio. Gimana Kak Nana aktivitasnya di hari ini? Alhamdulillah Uci. Apakah dikejar deadline juga? Untuk saya biasa. Biasa ya. Apalagi bidang ekonomi ini ya. Betul. Orderannya banyak gitu ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Masya Allah, semoga lancar ya Kak Nana ya. Amin, makasih Uci. Di hari ini bersama Kak Nana kita akan bahas satu topik. Mungkin kita ini ya Kak Nana ya lebih dekat lagi nih kayaknya sama Salimah ya. Iya, betul. Bersinergi bersama Salimah. Nah, kalau kemarin Uci lihat di sosial medianya katanya baru aja menyelesaikan musyawarah cabang ya Kak ya. Kemudian ada pelatihan juga ya waktu itu ya. Ada pelatihan, dia kita pelantikan PC, terus lanjut pelatihan PKPS gitu, pelatihan PKPS. dasar. Pelatihan kepemimpinan pengurus Salimah PKPS ya. Nah, ini untuk sebelum kita masuk ke inti pembahasan kita gimana sih bentuk sinergi bersama Salimah ini ya. Mungkin bisa di-sharing dulu untuk keluarga Sip untuk kegiatan muscapnya kemarin seperti apa sih Kak? Apa-apa aja sih yang dibahas gitu? Iya, bukan muscap itu sebenarnya memang untuk kita ke cabang ya. Jadi kita ada musyawarah, ada sidangnya karena penetapan nanti ketua-ketua dari cabangnya Salimah. Jadi cabang ini tuh berada di kecamatan-kecamatan Uci. Jadi Salimah Kota Padang sekarang punya 4 PC, pengurus pimpinan cabang. Jadi ada sekarang tuh udah di Bauh, Bungus, Kuranji sama Koto Tangah. Karena kita kan jadi kemarin tuh setelah dibuka acaranya terus ada sidang untuk pemilih LPJ PC terdahulu, terus nanti pemilihan ketua baru masing-masing PC. Alhamdulillah dilantik, dilanjutkan ke PKPS-nya, pelatihan kepemimpinannya gitu untuk pengurus baru gitu. Berarti PC-nya ada baru 4 ya? Baru 4. Berarti ada kemungkinan ya akan udah bertambah yang ya? mau karena kita udah tuh mulai kegiatan di Nanggalo juga. Jadi tapi lagi mencari ya yang akan dilantik jadi ini gitu pengurus gitu. Tapi kegiatan kita sudah jalan kan hampir di Nanggalo ini udah jalan lama tapi belum ada pengurusnya aja. Oke. Semoga ada lah ya nanti yang biar ini makin sistemnya luas. sebenarnya seperti apa sih? Apakah nanti misalkan kita juga punya kecamatan Padang Timur betul, kan, Padang Barat, Padang Utara. Dulu kita udah ada di caranya? Padang Timur ya, Padang yang Timur ya? arah ujung gurun Padang Timur ya. Padang Timur Padang Barat ya. Ya pokoknya arah kota yang kata kantor gubernur gitu. Dulu sana udah aktif, sudah ada PC juga, tapi seiring berjalannya waktu tuh pengurusnya udah mulai tua, maksudnya udah lansia, gitu. Jadi belum mengundurkan diri dan kita belum dapat pengganti. Padahal di sana juga ada kegiatan. Nah, nanti makanya kita akan bahas sih apa sih sinergi yang bisa kita lakukan sehingga nanti kita bisa makin meluas nih kegiatan-kegiatan Salimah di Kota Padang gitu. Karena memang baru yang aktif mungkin baru 4 kecamatan ya. Itu sebenarnya 5 tapi 5 sama Nanggalo ya. Iya, belum ada pengurusnya. Oke. Nah, itu seperti apa sih nanti kegiatannya gitu loh Kak di per kecamatan itu? Karena kan ternyata tuh kan banyak ketika kita kemarin ada kunjungan dari Kesbangpolnya Kota Padang itu ternyata Salimah belum terlalu dikenal ya. Pada kita udah lama gitu. Nah, ternyata mungkin kita belum banyak jauh lah ya kunjungan-kunjungan. Pada kegiatan kita sudah banyak gitu. Betul. Nah, jadi tuh ke depan itu memang Salimah ini terpusat ya teman-teman. Jadi kita ada pengurus pusat Indonesianya gitu. Kita ada pengurus wilayah di provinsinya. Terus kita ada di pengurus Kota Padang, ada pengurus cabang. Nanti ada ranting lagi di tingkat kelurahan
kelurahan. Nah, kalau misalnya kalau misalnya di tingkat pusat itu dia lebih ke konsep gitu. Maksudnya konsep-konsep program-program yang akan dilakukan daerah. Nah, wilayah itu 75-25. Jadi mereka hanya teknis 25. Nah, Kota Padang 50, di tingkat kota itu 50-50, kota kabupaten ya. Nah, kenapa kita perlu meluaskan jaringan cabang? Karena 75% mereka yang melakukan teknis gitu. Jadi cabang nanti yang bisa turun langsung kan ke teknis, maksudnya bikin banyak program-program Salimah yang bisa mereka lakukan di cabang gitu. Jadi makanya kita butuh nih banyak jangkauan lebih luas di cabang-cabang atau kecamatan dan ranting-ranting biar programnya berjalan. Karena program Salimah itu sudah jelas gitu, Ci. Kita udah ada program nih, tinggal kita jalankan aja. Nah, kita butuh SDM-nya juga kita ya. butuh sinergi dengan banyak pihak. Betul sekali. Karena Uci lihat juga Salimah memang aktif nih keluarga SIP ya, termasuk salah satunya juga kegiatan-kegiatan sosial. Ya, betul. Terus juga pengajian-pengajian untuk para ibu-ibu, terus juga yang pranikah gitu ya buat para jadi kita kita ada kelasnya itu dari sebelum nikah, pranikah, yang udah nikah, orang yang tua lansia, gitu ya. iya betul. Semua tahap kita ada gitu. Cuman ini mungkin seperti yang disampaikan Kak Nana tadi, mungkin untuk bagian di beberapa bagian daerah mungkin belum terlalu familiar dengan Salimahnya gitu ya. Tapi kalau di Kota Tengah kayaknya udah familiar banget ya. Aduh, PAUD, Kuranji tuh udah banyak kan UMWT kan kajiannya banyaknya di Kuranji itu udah rame banget. Iya, betul sekali. Dan Uci juga tahu nih, setiap beberapa momen Uci lihat ada pengajiannya di Masjid Kebenaran, itu masuk Kuranji nggak ya yang di Anduren ya? Nah, itu selalu ada Uci lihat di situ dulu ya. Nah, eksistensinya perlu kita tingkatkan nih keluarga SIP ya. Tentunya kita butuh yang namanya sinergi tadi gitu. Nah, kira-kira seperti apa sih rencana-rencana program yang sudah disusun oleh Salimah ini, Kak Nana? Nah, karena kita tuh memang bergerak tadi yang udah Uci bilang bahwa kita bergerak di perempuan, keluarga sama anak gitu ya. Nah, makanya program-program yang dicanangkan Salimah tentu bersinggungan dengan 3 komponen ini gitu ya. Nah, kalau misalnya kita ada 5 bidang, nah 5 bidang ini kan punya masing-masing program yang akan diunggulkan. Nah, untuk setelah Muscap kemarin itu kita sebenarnya nggak terlalu muluk-muluk ya programnya, yang penting sedikit tapi jalan gitu. Nah, dakwah itu kan dakwah nih yang paling kece ya, maksudnya yang memang ujung tombak karena meluasnya Salimah itu di dakwah. Dakwah ini kan ada di Karimahnya, kajian muslimah, terus ada BQS kan, Baitul Qurannya Salimah itu ada yang tahsin itu ya. Nah, itu udah banyak di Kuranji, Masya Allah tuh rame. Terus nanti itu dakwah dan bagian sosial juga di dakwah. Jadi pemberian bantuan kayak kemarin pas kita ada banjir Lodo itu juga Masya Allah dakwah bergerak bersinergi juga dengan pengurus yang bidang-bidang lain untuk memberikan bantuan ke masyarakat. Makanya jadi Nanggalo ini tuh mulai dari sana, Ci. Jadi kita punya satu base camp yang kita bantu sampai kemarin modal usaha karena mereka jadi korban, ibu-ibunya punya usaha tapi menjadi korban banjir gitu. Nah, di sana rencananya itu akan ada pengurus cabangnya, tapi kita lagi cari pengurus yang tepat. Karena kadang kan nggak semua orang yang mau dikasih amanah jadi ketua ini, jadi ketua gitu. Itu di bidang pendidikan. Bidang pendidikan juga akan memfokuskan di serasi ya. Terus serasi itu sekolah pranikahnya Salimah, terus ada salsa sekolah lansianya Salimah. Terus ada rahmah ini khusus untuk yang udah menikah ya. Jadi bisa curhat apapun saja. Jadi kita kalau di pendidikan ini lebih memang ke personal ya, di luar basicnya agama gitu. Jadi dipegang oleh pendidikan, pelatihan-pelatihan apa gitu yang meningkatkan skill gitu. Itu nanti di bagian pendidikan. Tapi programnya yang 3 itu intinya kalau pendidikan. Terus nanti ada bidang ekonomi nih yang Nana nih, bidang ekonomi itu sebenarnya programnya cuma 2. Yang intinya yaitu ada koperasinya Salimah. Yang kedua ada komunitas UMKM. Kita udah punya dua-duanya, cuma belum terlalu booming juga karena untuk koperasi kita baru mulai di 1 tahun kemarin, dan itu kita masih meraba-raba karena sistem koperasi itu kan nggak bisa jebrek langsung bisa jadi besar gitu ya, karena butuh tahap, butuh step demi step untuk menjalani, butuh ilmunya juga. Jadi kita masih proses belajar, tapi Masya Allahnya tuh Indonesia
Salimah Indonesia tuh udah banyak banget outlet ke koperasi Salimahnya. Oh, Udah Masya banyak Allah. asetnya, Ci. Jadi kita moga nanti kalau Salimah Kota Padang bisa juga menuju ke sana ya. Jadi koperasi ini juga bisa bermanfaat buat yang lain. Kalau di daerah Sumbar sendiri selain Kota Padang berarti udah ada juga ya koperasi ininya. Tuh udah yang jalan paling juga ya? bagus itu Kota Payakumbuh kalau nggak salah. Payakumbuh ya. Tapi Oke, dia insya bergerak di simpan pinjam, Ci. Kalau Padang rencananya tidak. Jadi kita lebih ke niaga. Jadi serba usaha. Tapi sekarang namanya ganti kalau nggak salah, nggak itu lagi nama koperasinya di bawah. Jadi kita lebih kayak bikin usaha bersama, terus kita SHU-nya dari hasil usaha gitu. Dan sekarang itu kita fokus memasarkan untuk koperasi ini, kita fokus memasarkan Salimah Food. Salimah Food ini produk pusat. Jadi produk dari pusat Salimah. Kita punya Salimah Pusat itu udah punya udah punya pabrik produksi sendiri Salimah Food, frozen foodnya, Ci. Dan signaturenya tanpa MSG gitu. Pokoknya semuanya sehat gitu ya. Jadi itu yang kita pasarkan di koperasinya Salimah Kota Padang, plus produk UMKM-nya yang berada di komunitas Salimah gitu. Terus ada Departemen Humas. Nah, Masya Allah ya Humas ya kece ya. Humasnya Salimah sekarang tuh kita lihat aja sosial media kita, silahkan di follow nanti di IG Salimah Kota Padang. Nah itu lebih kayak memperkenalkan kita kepada publik lah ya. Publik jaringan lebih luas, gimana memikirkan konten-konten, flyer, bla bla bla, itu Humas kan. Nanti Humas juga ada satu lagi programnya untuk kunjungan-kunjungan ke dinas-dinas terkait yang bisa kita sinergikan. Terus yang terakhir ada bidang Bangca SDM ya. Nah ini nanti data-datanya Salimah di sini, terus peningkatan internal. Jadi kayak kemarin itu Muscap sama PKPS itu adalah programnya SDM dan Bangca gitu, Ci. Jadi sebenarnya Salimah fokusnya kita udah punya program, jadi kita fokus untuk di teknis gitu. Jadi kita makanya butuh banyak sinergi dengan banyak orang. Jadi buat keluarga SIP itu kalau misalnya teman-teman nih punya arisan, tapi arisannya nggak tahu nih mau ngapain gitu kan. Nah nanti coba hubungi nanti Salimah, bisa aja hubungi di di sosial medianya juga bisa. Nanti hubungi aja DM bisa nggak diisi sama Salimah acaranya. Dan nggak hanya melulu tentang mungkin fikih atau apa, itu kan ada kadang majelis taklim ya, tapi mungkin ibu-ibu di rumah butuh materi tentang apa, kita bisa isi. Oke, Masya Allah. Jadi kalau masih bingung nih mau ngisi kegiatan komunitas ataupun organisasinya semua seperti apa gitu ya, atau ibu-ibu di masjid mungkin ya, perkumpulan ibu-ibu tahsinan apa gitu ya, butuh pemateri, betul, bisa hubungi Salimah gitu ya. Atau ada kemarin yang mau konsul masalah rumah tangga gitu ya, ada Ci, minta dong nomor ustazahnya gitu. Nah kita nanti akan arahkan kepada orang yang berkompeten juga di ilmunya untuk konsul seperti itu. Jadi kalau ada apa-apa hubungi Salimah. Pokoknya terkait perempuan, anak dan keluarga. Betul sekali. Nah ini luar biasa ya perjalanan dan juga program-program kedepannya dari Salimah ini ya Kak Nanaya, dan ini patut kita dukung bersama nih keluarga SIP. Salah satunya ini di SIP FM juga kita mendukung agar Salimah ini bisa lebih dikenal publik lagi gitu ya. Ini termasuk salah satu program Humas tadi ya Kak Nanaya. Dan juga mungkin kita akan mau tahu juga ini ya, akan bahas juga kira-kira yang perlu disinergikan itu program-program seperti apa, terus kemudian bagaimana sih caranya kolaborasi. Kalau sekarang kan zamannya kolaborasi ya Kak ya. Betul. Kalau mau besar, mau makin bermanfaat ya kita kolaborasi. Postingan aja di collab gitu ya. Di collab ya. Tadi kayaknya masih kakak tinjau gak tuh? Betul. Apalagi untuk program-program yang sangat bermanfaat untuk umat ini perlu banget ya kita kolaborasi dan bersinergi gitu ya. Seperti apa sih nanti bakal kita bahas ya setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana dulu keluarga SIP, tetap setia di 105,8 Radio SIP FM, Inspirasi Keluarga Anda. 105,8 Radio SIP FM, Inspirasi Keluarga Anda. Kembali lagi kita di program Radar Perempuan ya keluarga SIP, dan kita masih membahas tentang bersinergi bersama Salimah ya. Bersama narasumber kita ada Apoteker Trisna Puspitasari SFAM ya. Beliau merupakan Ketua Departemen Ekonomi PD Salimah Kota Padang. Betul ya Kak ya? Iya betul Uci. Udah senyum lagi ya? Ada aja ya. Ada aja drama. Sabarnya harus berbanyak ya. Iya betul. Oke, nah Kak Nana, tadi kita udah sempat singgung ya beberapa program yang mungkin menjadi unggulan juga ya di Salimah ya Kak Nana ya. Nah untuk
hal tersebut kita juga perlu menyebarluaskan atau mempublikasikan lebih jauh lagi lah ya untuk Salimahnya sendiri gitu. Tentunya melalui berbagai bentuk kolaborasi dan sinergi agar kita lebih dikenal gitu ya. Mengapa sinergi ini menjadi hal yang penting ini Kak dalam perjalanan Salimah? Karena kan kita mau bertumbuh bersama ya, berkembang bersama. Terus kita nggak bisa sendiri dong, pengurus Salimah aja cuma berapa belasan orang gitu. Betul. Ya. Jadi semuanya udah kayak super woman semua, udah para multi talented gitu ya. Jadi kita butuh banyak pihak untuk bisa membantu kita, yang mau kolaborasi dengan kita. Makanya kita buka untuk semua keluarga SIP di rumah yang memang butuh nih, kayak tadi sampaikan, butuh pemateri, butuh acara yang bermanfaat di kompleknya, di komunitasnya, atau di di gengnya. Kita bisa insya Allah mewadahi gitu untuk kegiatan yang lebih bermanfaat gitu ya. Karena di Salimah sendiri itu kita punya program-program yang jelas, tinggal kita laksanakan aja, tapi bisa kita modif bentuknya gitu Ci. Misalnya kayak serasi gitu ya, sekolah pranikah Salimah nih, ada yang pengen mungkin gengnya private kelas gitu, tapi ada ternyata 15 orang, 20 orang, ya udah kita nggak masalah lanjut. Atau maunya nggak bisa offline nih Kak, kita bisanya online bisa nggak ya? Ya bisa insya Allah. Jadi kita kayak ayo kita sinergi sama-sama biar manfaat dari program-program yang sudah disusun dengan baik, dengan tujuan yang baik ini makin terasa, makin luas, makin bisa bermanfaat juga untuk orang lain, nggak hanya untuk lingkungan kita aja. Seperti itu. Jadi tumbuh bersama. Bersama. Oke. Nah, kalau menurut Kak Nana sendiri nih, gimana sih bentuk kerjasama antara Salimah dengan pemerintah mungkin ya maupun organisasi-organisasi lain Kak? Kalau Salimah sendiri kan memang PR sih sekarang memang jauh lah ya kita berkunjung kepada dinas-dinas ya, karena ternyata kita banyak juga bisa seharusnya sinergi dengan dinas-dinas ini gitu ya. Tapi kalau untuk PW provinsi, 3 provinsi kan kita kan jatuhnya kan nih baru rombak juga ke pengurusan. Jadi memang kalau untuk provinsi udah jauh lah ke Ibu Gubernur juga, udah jauh lah ke dinas juga gitu ya. Nah, Kota Padang nih sebentar lagi insya Allah semoga Humas segera bisa bisa membuat jadwal ketemu dengan dinas perempuan, dinas yang pertama kita Kesbangpol gitu ya. Jadi beberapa dinas terkait yang kita bisa sinergi. Kalau ekonomi itu lebih ke dinas koperasi, UMKM gitu. Jadi memang kita kerjasama. Tapi alhamdulillah kan kita juara 2 ya kemarin Ci. Salimah juara kategori penghargaan ormas teraktif di bidang pendidikan. Oh, Masya Allah. Dapat award di 2026 awal. Tapi yang seleksinya dari 2025. Oke. Jadi untuk bidang pendidikan kemarin kita juara 2. Makanya kita dapat kunjungan pertama kemarin setelah ganti kepala badannya Kesbangpol kan ganti, jadi dapat kunjungan kemarin dari kepala badan Kesbangpolnya Kota Padang. Jadi semoga kita makin berkembang nih. Semoga kategori tahun ini bertambah, kita bisa menang. Tapi boleh cuma ikut satu sih, kategori satu kategori gitu biar ini ya. Nah, jadi semoga kita bisa berkembang juga dengan ini gitu. Akhirnya kita mulai dikenal nih di Kesbangpol, di apa gitu. Ternyata ada Salimah nih yang aktif juga begini-begini gitu ya. Jadi kita memang butuh untuk berkunjung. Nah, dengan ormas lain, Salimah sendiri termasuk dalam gerakan organisasi wanita yang ketuanya itu istrinya wakil wali kota Ibu Sri Hayati Maengkus Nasir ya. Nah, kita gabung di gerakan organisasi wanita ini. GOW ya. Ya, alhamdulillah kita aktif juga, kita join di sana rapat, agendanya GOW kita datang. Terus tapi untuk kolaborasi yang dalam program itu belum banyak Cici. Pernah kita kolab dengan komunitas Rangkul yang keluarga kitanya itu ada komunitas keluarga gitu kan. Nah, kita terbuka aja sih sebenarnya untuk semua komunitas yang kita bisa sinergi bersama, apalagi program-programnya bersinggungan atau mirip gitu. Ya, kita bisa banget untuk kolaborasi dan sinergi gitu. Apa sih yang menjadi tantangan selama ini Kak? Maksudnya kayak tadi kan disebutkan kolaborasi di bidang program belum begitu masif lah ya. Nah, kira-kira tantangannya seperti apa sih Kak? Mungkin waktunya pengurus, kayak kakak bilang pengurus kan
baru dikit ya. Betul. Dan punya rutinitas lain lagi ya, gitu tahu ya. lah Uci Ibu-ibu kan strong. siapa-siapa aja yang ada di pengurus Iya, 5 betul. Kota Padang gitu dengan semua dengan semua aktivitas mereka gitu ya. Jadi kita makanya di sini kita butuh sinerginya karena Iya. kita cuma baru belasan orang jadi pengurus Kota Padang yang punya amanah masing-masing juga, ada yang bekerja, ada yang dosen, macam-macam ya. Nah, jadi kita butuh banyak sinergi dengan pihak-pihak lain untuk mengembangkan atau melaksanakan program-program kita gitu. Iya. Betul. Itu aja sih. Kendalanya lebih ke waktu pengurus sih. Waktu ya. Iya, Dan betul. tentunya butuh SDM tambahan SDM ini ya, tambahan. yang memiliki Nggak waktu harus luang jadi ya. pengurus juga ya. Kita punya komunitas sahabat Salimah. Sahabat Salimah. Jadi kita open buat teman-teman yang memang tidak mau di SK-kan, kan ada yang nggak mau masuk SK misalnya gitu ya, untuk jadi pengurus, tapi bisa jadi sahabat Salimah dan sahabat Salimah tuh juga punya bisa punya hak dan kewajiban yang sama. Jadi bisa kalau yang kompeten nanti bisa jadi pengisi pemateri juga, bisa jadi yang diutamakan dalam kegiatan-kegiatannya Salimah gitu, Ci. Tapi Salimah rata-rata anggotanya, pengurusnya ibu-ibu semua atau Emang ada ibu-ibu yang semua. maksudnya udah pada berkeluarga semua atau Enggak ada sih, yang muda-muda ada gitu yang kan? muda-muda, ada yang muda-muda. Kita jadi muda-muda. Sekarang tuh tim humasnya Kak Lenggo itu single, Muda-muda ya? iya, masih mahasiswa tim akhir nggak salah. Nah, yang memang kita butuh yang fresh juga. Tolong Jadi kayak Gen Z kan, iya, kayak betul, para betul. Gen Z yang Iya, mungkin nggak tahu betul. nih mau beraktivitas apa lagi gitu ya, mau masuk komunitas apa. Nah mungkin bisa jadi salah satunya sahabat Iya, Salimah ini bisa kolaborasi. Kita kan kolaborasi juga dengan Iya. komunitas Gen Z yang Muslimah Corner. Yang di Oke. Masjid Kebenaran itu, Iya, itu kan kita kolaborasi Ci dengan Muslimah Corner. Nah, itu Masya Allah ya, mereka kalaupun nggak bisa hadir di offline, biasanya kan dialihkan ke kegiatan kelasnya itu di online. Itu rame ya. bisa 50 orang satu kali Zoom meeting dengan tema-tema yang mereka inginkan. Misalnya mereka punya TIK gitu, ini bahwa kami butuhnya ini, bisa kolaborasi nggak dengan Salimah, pemateri bla bla gitu. Jadi kita bisa banget kolaborasi dengan yang lain. Tuh, ini kesempatan dan peluang besar nih ya, Iya, keluarga Sip ya, apapun yang Anda butuhkan untuk mensupport kegiatan ya. Palu Gada. Palu Gada gitu. Mau UMKM ada juga Oh, bisa, kan, bisa, misalnya bisa, untuk konsumsi, kebutuhan konsumsi Ya, di sana boleh, juga ada boleh, gitu boleh. kan. Kolaborasi untuk bidang sosial nih Salimah juga boleh, ada bisa, gitu. bisa. Untuk bidang dakwah juga, pendidikan juga Iya. kurang apa lagi Kurang coba? apa lagi? Nah, jadi bisa nanti kontak aja nih ya ke sosial medianya sosial gitu media ya. Salimah. Oke, nah untuk generasi muda dan kaum ibu lagi nih Kanana dalam membangun sinergi bersama Salimah, apa sih peran-peran mereka gitu di dalam hal bersinergi ini Kak untuk Yang ibu-ibu ya, ibu rumah tangga gitu ya. Iya, betul. Satu mungkin bisa jadi sahabat Salimah tadi, Ya. join di agenda-agendanya kita. Biasanya itu yang lebih fluktuatif waktunya itu Rahmah ya. Rahmah itu kan 1 kali sebulan. Nanti Rahmah itu jadi kayak kelas gitu, ruang kelas hati ya. Salimah. Oke. Jadi kayak kajian tapi nggak melulu bahas, lebih kayak 15 menit materi, sisanya kita curhat. Oke, curhat Jadi dong iya ya. curhat dong mah. Ya. Jadi curhat terus misalnya konsultasi atau sharing gitu Ci. Biasanya kan ibu rumah tangga itu masalahnya itu ya, nggak punya teman cerita yang Betul. ini, nggak punya teman cerita masalah di rumah. Iya, anggaplah Masya Allah kita punya sahabat surganya suami ya, tapi kan nggak semua masalah-masalah problem perempuan tuh suami paham gitu ya. Mungkin dengerin bisa, tapi solusinya Iya, ini iya. gimana Betul, gitu ya. betul. Dan tuh kadang-kadang perempuan hanya butuh didengar, atau misalnya mereka udah curahkan semuanya terus udah plong gitu. Plong. Jadi di Rahmah itu lebih fluktuatif dan mengasihkan sih acaranya. Jadi ibu rumah tangga di rumah yang merasa sendiri atau merasa butuh teman cerita, butuh komunitas yang bisa saling support, itu bisa nanti hadir di Rahmah. Makanya teman-teman follow deh itu IG-nya Salimah ya. Nanti bisa lihat agenda-agenda terdekatnya kita di mana, dan kita tuh semua agenda terbuka untuk umum teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada karimahnya, ternyata Kak saya tinggalnya di di Padang Timur, tapi ternyata kelas sekarang tuh adanya di Kalawi, misalnya boleh ikut hadir, ya. boleh. Atau teman-teman pengen juga dibikin yang kayak di Kalawi di dekat rumahnya, boleh. Kita ada Baitul Quran Salimah juga yang untuk khusus tahsin gitu ya, perbaikan bacaan. Nah itu kita juga ada BKS-nya. Nanti kita datangkan ustazah yang mumpuni juga di sana, bukan yang ini juga, bukan yang kayak
orang ekonomi, orang apoteker ngajar ngaji enggak. Jadi Enggak ya, memang orang-orang yang kompeten ustazah-ustazah ya. ya untuk ngajarin tentang di BKS gitu. Jadi apa kayak pernah juga kalau nggak salah ngisi arisan di mana ya? Kalau tempat Kak Ica ya arisan kan ini isi ya itu Yeah. kan sister gitu, Yeah, sister sister. sekolah ibu-ibu terpadu. Nah itu cocok juga materinya untuk ibu-ibu rumah tangga. Jadi di pas arisan tapi ada materi nih 15 sampai 20 menit tentang parenting. Yeah. Atau misalnya kayak ibu rumah tangga gimana sih manajemen waktu. Sekarang apalagi gimana nih manajemen gadget untuk anak kayak gitu. Jadi teman-teman ibu-ibu yang di rumah perlu yang materi-materi begitu kita insya Allah bisa bantu dengan pemateri-pematerinya juga yang mumpuni di bidang itu. Gitu, Ci. Masya Allah. Jadi mungkin ada di zaman sekarang kan mungkin ada pilihannya kita bisa nonton secara online cari ilmu atau apa namanya misalnya kajian-kajian online gitu ya. Tapi offline itu nggak kalah seru gitu nggak ya. tergantikan Dan juga karena langsung bertatap muka, Betul. langsung ngobrol itu lain lagi lain sensasinya lagi, betul. ya. Mungkin kalau itu sih tantangan mungkin salah satu tantangan ya Ci di zaman sekarang itu mungkin bagi sebagian orang tuh udah merasa puas dengan ilmu yang mereka dapatkan satu arah dengan layar gitu ya. Tapi ada kadang-kadang yang tidak tergantikan ruangnya ketika kita bisa mencurahkan langsung permasalahan kita atau yang ingin kita tanyakan di depan orang yang mumpuni ilmunya tentang itu gitu. Nah itu nggak tergantikan, makanya Salimah tuh lebih mengutamakan offline sebenarnya. Misalnya kayak kita ketemu ibu-ibu rumah tangga tuh yang perlu dipeluk ya kita bisa langsung peluk gitu, nggak bisa online kan meluknya gitu. Jadi ketika misalnya ada yang anaknya sakit atau apa kan misalnya kayak Kak Lenggo kan tentang anak-anak berkebutuhan khusus kan nggak bisa lihat online ya, dilihat nih anaknya bagaimana, terus kondisinya gimana, atau ada masalah rumah tangga orang lain yang nggak bisa, kalau menurut kakak tuh nggak bisa curhat tuh lewat online tuh nggak puas gitu ya. Jadi ketemu langsung dengan orang yang bisa memberikan kita solusi itu lebih tenang, lebih puas, lebih masya Allah rasanya itu lebih plong juga. Jadi Salimah sebenarnya jarang sih merekomendasikan online. Biasanya kalau kita bisa offline, ayo offline aja gitu. Suasananya juga dapat lah gitu ya feel-nya ya. Makanya kita pengen menyasar mungkin sebentar lagi akan launching juga beberapa pengurus ranting ya, kelurahan Ci, karena kan titik-titik kegiatan itu kita bisa jadiin ranting. Karena di komplek kakak kan majelis taklimnya jalan, terus yang ngisi kadang-kadang kan juga Salimah, terus UMKM-nya juga dibina kakak kan, otomatis Salimah. Jadi kayak kita bisa jadiin itu pengurus kelurahan, jadi ranting gitu. Jadi kita pengen menyisir titik-titik terjauh gitu loh, terkecil ya ranting kelurahan gitu untuk bersama-sama kita belajar nih gitu untuk generasi lebih baik kan dari keluarga, dari rumah, dari perempuan. Oke, Masya Allah, ini sangat bermanfaat ya. Iya, amin ya Allah, untuk umat gitu ya. Jangan merasa sendiri gitu. Jadi Salimah nih bisa kolaborasi sama siapa aja, tapi jangan lupa bapak aja lah. Kalau gak ada ya. Iya, kita khusus perempuan ya. Baik. Nah, di segmen terakhir nanti mungkin kita mau tahu juga nih kira-kira apa sih pesan ini untuk para anggota dan mungkin pengurus lainnya yang baru saja dilantik kemarin ya Kak ya. Kemudian program-program ke depan seperti apa gitu ya. Nanti bakal kita bahas di segmen terakhir nanti ya Kak ya. Kita break dulu keluarga Sip. Jangan kemana-mana, tetap setia di Beranda Perempuan hanya di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Kita di Beranda Perempuan ya keluarga Sip, dan sudah di segmen terakhir ya bersama Kak Nana ya. Oke, nah di segmen terakhir ini Kak Nana mungkin kita bisa berikan pesan juga ini ya untuk beberapa anggota Salimah yang mungkin lagi dengar hari ini atau yang lagi nonton nanti gitu ya. Apa sih pesan untuk para anggota yang mungkin baru aja dilantik kemarin, terus juga untuk program-program ke depan seperti apa harapan-harapan yang ingin dicapai gitu Kak? Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Buat teman-teman ibu-ibu yang baru dilantik jadi pengurus cabang kemarin, semoga amanah. Karena di Salimah kita niatnya karena Allah sih, bukan kita tidak ada balasan dalam bentuk apapun, cukup mengharapkan balasan dari Allah saja. Jadi semoga niat baik dan mengingat bahwa amanah ini datangnya dari Allah, semoga makin menguatkan kita untuk
terus mau menjalankan ini sebisanya kita gitu. Jadi ibu-ibu yang udah dilantik juga jangan terlalu mempush diri, jangan terlalu memaksakan diri. Jadi kita bergerak semampunya kita. Semua dikomunikasikan seperti kemarin di materi kemarin kan ada tentang teamwork ya. Jadi semua di Salimah itu kita bisa dikomunikasikan apa kekurangan, apa kelebihan, kapan kita bisa, kapan kita tidak bisa, karena kita bekerja sama gitu. Jangan jadikan program-program itu menjadi beban, tapi jalani aja seasiknya kita, seasiknya kita terus dan bekerja sama. Pokoknya dikomunikasikan aja. Terus buat teman-teman PD, semoga kita makin asik pengurus iya PD Padang itu Masya Allah ya. Buat kami, buat kakak pribadi itu Salimah udah kayak rumah kedua sih. Karena buat kakak udah berapa tahun nih, kakak udah mau masuk 13 tahun di Salimah itu kayak healingnya di sana, Ci. Jadi kayak udah di tempat me time, jadi tempat healingnya di Salimah gitu. Jadi semoga kita tetap solid, tetap bisa asik, tetap bisa mengkomunikasikan semua apa yang kita lakukan gitu. Maksudnya kita komunikasikan yang baik, jadi semua rencana-rencana program kita juga bisa berjalan dengan baik tanpa menjudging satu sama lain gitu. Tetap solid. Tetap solid, insya Allah. Nah, kalau untuk programnya sendiri gimana Kak? Kan udah dirancang nih sedemikian rupa. Semoga Allah mudahkan semua program-program berjalan. Semoga kan kita ini kayak bilang program Salimah itu tidak banyak, tapi butuhnya jejaringnya aja yang diperluas gitu ya. Semoga kita bisa semakin berkibar, maksudnya memperluas jaringan dan makin jauh ke area-area kelurahan-kelurahan kita masuknya itu udah kayak jauh gitu. Sekarang kan masih kecamatan nih, semoga kita udah makin bisa meluas ke kelurahan ini, kelurahan itu. Jadi bisa menjangkau semua lini sampai ke keluarga-keluarga Indonesia. Semua terutama keluarga-keluarga Kota Padang. Amin ya. Oke deh, ini sesuai dengan tagline-nya ya, peduli perempuan, anak dan keluarga gitu. Oke deh Kak Nana, terima kasih atas waktunya Sama hari Uci. ini ya. Salam untuk seluruh keluarga besar Salimah. Iya, insya Allah Uci. Oke, nah itu dia keluarga sip ya perbincangan kita hari ini bersama Kak Nana ya, Ketua Departemen Ekonomi PD Salimah Kota Padang. Kita membahas tentang bersinergi bersama Salimah untuk Anda yang ingin join, berkolaborasi, membutuhkan support dari Salimah. Kayak kita join dengan SIP. Betul ya. Salah satu sinergi. SIP butuh narasumbernya. Salimah juga butuh Dia butuh untuk kita publikasinya. publikasinya. Nah, silahkan nanti dicek-ceki aja ya Instagramnya di Salimah Kota Padang. IG yang paling aktif sekarang. Instagram ya. Oke deh. Nah, itu dia informasinya keluarga sip. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua, buat Anda yang mendengarkan hari ini. Dan jangan lupa untuk Anda yang nggak sempat hari ini bisa nanti dengerin lagi tayangan ulangnya di YouTube kita Sip Media ya. Ditungguin aja antriannya ya. Karena masih ada beberapa video yang mau di-up nih Kak Nana. Siap. Oke, Kak Nana terima kasih sekali lagi. Sama Uci. Keluarga Sip juga terima kasih untuk yang sudah setia mendengarkan dan mohon maaf untuk segala kesalahan kata. Uci dan Kak Nana pamit ya keluarga Sip. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.